Saat ini saya berada di kawasan Namba yang merupakan salah satu pusat kulineran yang berada di Osaka, Jepang. Berbicara soal kulineran, saat ini masyarakat Jepang sedang mengalami tantangan di bidang pangan, yaitu mereka mengalami harga beras yang melonjak dalam beberapa bulan terakhir. Beberapa waktu lalu, Kementerian Pertanian Jepang mengatakan bahwa harga rata-rata beras 5 kg bahkan menembus di atas 4.200 yen atau melonjak sekitar 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Sebetulnya sudah ada beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah Jepang, diantaranya adalah mengeluarkan stok beras cadangan darurat nasional untuk mengatasi lonjakan harga beras. Namun ternyata di sejumlah supermarket yang terdapat di Jepang, khususnya di Osaka, masih terjadi lonjakan harga beras. Dan memang terjadinya kenaikan harga beras dalam beberapa bulan terakhir ini disebabkan beberapa faktor, mulai dari cuaca ekstrim. Ini akibat gagal panen yang terjadi di tahun lalu, sehingga menyebabkan beberapa prefektur penghasil beras mengalami hambatan. Kemudian juga yang kedua adalah biaya produksi yang meningkat. Biaya produksi yang meningkat ini disebabkan karena adanya harga energi dan juga harga pupuk yang lebih mahal akibat adanya ketegangan geopolitik, sehingga menyebabkan biaya produksi melonjak. Dan untuk mengatasi beberapa hal ini, pemerintah Jepang juga melakukan beberapa langkah strategis lainnya, yaitu mengucurkan subsidi langsung bagi para petani untuk bisa menekan biaya produksi. Selain itu juga pemerintah Jepang mengatakan akan menjual lebih banyak lagi beras cadangan darurat nasionalnya hingga bulan Juli mendatang untuk mengatasi lonjakan harga beras yang terjadi. Dan untuk jangka panjangnya, pemerintah Jepang menargetkan untuk meningkatkan ekspor beras hampir 8 kali lipat menjadi sekitar 350.000 ton pada tahun 2030. Namun di tengah tantangan di bidang pangan yang dialami oleh negeri Sakura ini, Jepang juga mengalami tantangan lainnya, utamanya dari luar negeri, yaitu adanya penerapan tarif dari Amerika Serikat. Seperti kita ketahui, Amerika Serikat saat ini menerapkan tarif kepada sejumlah negara mitra dagangnya untuk melakukan proteksionis untuk melakukan proteksi bagi industri dalam negerinya. Dan Amerika Serikat menerapkan tarif baru ke sejumlah komoditas dan juga produk teknologi bagi negara mitra termasuk Jepang. Dan ini dilakukan dalam baru-baru ini. Dan sebagai respons terhadap tindakan Amerika Serikat, Jepang menyatakan keberatannya melalui jalur diplomatik dan juga mengusahakan untuk dialog bilateral dengan Amerika Serikat. Namun di saat yang bersamaan, pemerintah Jepang juga melakukan diversifikasi pasar untuk mencari alternatif negara tujuan ekspor. Dan pemirsa, sejauh ini memang Jepang dikabarkan gagal dalam upaya untuk mendapatkan pengecualian dari tarif Amerika Serikat, termasuk 25% pada sektor otomotif global yang diterapkan sejak April ini. Di mana kita ketahui bahwa memang perusahaan-perusahaan Jepang atau Jepang sendiri merupakan salah satu investor terbesar Amerika Serikat. Di tahun lalu saja, sektor otomotif Jepang menyumbang sekitar 28% dari sekitar 21,3 triliun yen terhadap ekspor Jepang ke Amerika Serikat. Dan di satu sisi, Jepang juga tengah melakukan sejumlah langkah lainnya, termasuk memperkuat kerjasama ekonomi dengan negara-negara Uni Eropa dan juga kawasan Asia Tenggara. 引き続き合衆国に対して措置の見直しを強く求めるなど外交面の取り組みを進めること。私自身も昨晩トランプ大統領と電話会談を行い、我が国としての考えを伝えるとともに、引き続き率直かつ建設的な協議を続けていくことを確認をいたしたところであります。Demikian yang dapat kami sampaikan langsung dari Osaka, Jepang. Andi Shalini dan juga Ari Budi.